Kalau sampai pada saat ini memang, kita belum, mengalami kenaikan ya. Karena apa? Karena dari supplier juga, belum melakukan kenaikan harga. Tapi apabila supplier sudah melakukan kenaikan harga, tentu kami juga, pengusaha retail juga akan melakukan kenaikan untuk penjualan barang, ke konsumen, seperti itu. Oke. Kemudian selain adanya kenaikan harga bahan-bahan pokok yang saat ini juga mesti menjadi tantangan ya tentunya untuk para pengusaha di sektor retail, ini adalah kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% yang berlaku per Ya, April 2022 ini. Nah, ini kira-kira seperti apa kondisinya? Apakah memang sudah mulai diterapkan di toko-toko dan kemudian juga apakah ini turut berpengaruh begitu kepada proses pemulihan di sektor retail? iya. Iya memang, per April ini dengan dinaikannya, PPN, 11% memang, sudah terjadi ya beberapa supplier juga sudah melakukan, hal tersebut seperti itu. Nah, apabila kenaikan PPN ini dikembalikan kepada masyarakat, tentu akan, berdampak, akan berkontribusi di dalam pemulihan, ekonomi seperti itu. Jadi kita lihat satu sisi positifnya aja di mana, kenaikan sebesar 1% ini tentu bisa menjadi satu dampak juga dalam, terjadinya pemulihan ekonomi pada saat ini. Oke, tapi di era, pemulihan akibat pandemi, di masa kita ketahui juga pelonggaran-pelonggaran sudah diterapkan oleh pemerintah, apakah daya beli dari masyarakat saat ini juga sudah mulai terlihat, lebih terjaga ataupun juga sudah terlihat lebih merangkak naik begitu ketimbang 2 tahun terakhir? Oh iya, bener bener banget, dengan adanya, dilonggarkannya PPKM itu terlihat bahwa, apa namanya, masyarakat lebih lebih ini ya, masyarakat lebih banyak lagi lebih banyak lagi untuk, apa namanya, untuk melakukan aktivitas-aktivitas, di rumah dan itu tentu berdampak kepada, peningkatan ekonomi kita, seperti itu. Nah, itu emang berdampak baik sekali ya, Mbak, ya. Memang apa dengan, selain PPKM yang dilonggarkan, udah gitu mudik yang dibuka kembali. Nah, itu akan berpengaruh pada, pemulihan ekonomi kita dan pemerataan ekonomi sampai ke daerah-daerah, seperti itu. Oke, ini tentu membuat para pengusaha juga sumringah begitu ya, Bu. Tapi kalau kita berbicara nih, Ibu Levita terkait dengan, timing ya, di satu sisi kita ketahui bahwa konsumsi masyarakat sudah mulai meningkat seiring dengan masa pemulihan Ya. akibat pandemi, tapi di sisi lain juga tadi ada kenaikan harga bahan pokok, ada kenaikan juga dari PPN. Menurut Anda kalau Anda timbang-timbang begitu, apakah memang konsumsi masyarakat kita lebih tahan di tengah kenaikan harga-harga ini atau justru kenaikan harga ini ataupun juga kenaikan PPN ini bisa diantisipasi oleh pemerintah atau seperti apa menurut Anda? Ya, tentu, pemerintah juga harus mengantisipasi dengan, beberapa hal ya, khususnya kepada, bisnis retail begitu. Karena, dengan adanya bantuan pemerintah itu membuat bisnis retail juga bisa semakin, survive. Bantuan-bantuan apa sih? Ya bantuan pemerintah seperti, dihapuskannya, PPN sewa, terus bantuan terhadap, gaji karyawan, seperti itu dan, aturan-aturan yang bersahabat terhadap, bisnis retail. Nah, itu bisa mensupport agar, bisnis retail itu bisa survive. Dan satu lagi saya mungkin bisa memberikan penjelasan bahwa memang, terjadi kenaikan di tahun 2022 ini, bisa 2 kali lipat daripada tahun 2020. Mungkin kita bisa katakan bahwa 2022 ini udah hampir sama dengan, 2019 ya untuk pertumbuhan, bisnis retail seperti itu. Dan ini menjadi, sesuatu yang baik untuk industri retail begitu. Apalagi kalau industri ini disupport oleh, pemerintah yang tadi seperti saya katakan, dengan adanya bantuan-bantuan, dengan adanya, penghapusan PPN, sewa dan, memberikan, stimulus juga buat, gaji karyawan. Nah, itu bisa lebih, membuat bisnis, retail bisa, semakin, survive dan saya rasa bisa lebih maju dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.